Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita lanjut ya untuk membahas mengenai pin-pinnya controller buta ya. Kita anggap aja ini controller buta karena nggak ada keterangannya di sini pin-pinnya itu apa aja. Sedangkan yang di sini ada keterangan tulisan Cina, kita bisa translate di Google Lens ya, Google Lens. Itu kita bisa translate dan kurang lebih kita bisa dapatkan pin-pinnya. Tapi kalau untuk yang seperti ini, kalau teman-teman dapat yang seperti ini terus kemudian kita nggak tahu pin-pinnya, nah, kita akan menentukan pin-pinnya itu sebagaimana, kan susah ya. Nah, jadi teman-teman yang paling penting prinsipnya gini, satu, yang ini kan sudah jelas ya, ini dari baterai ya, dari aki ya, dari aki di sini. Ini 3 fase ya, untuk 3 fase BLDC. Nah, kemudian yang di sini yang soket 2x3 ini jelasnya hall sensor. Tapi teman-teman hall sensornya ini kan ada sisi positif dan negatif ya. Nah, ini kadang-kadang di China itu ini kebalik ya. Kadang-kadang kebalik ya posisinya. Maksudnya sensor hole-nya di sini, positif negatifnya di sini. Ya, di sini negatif, di sini positif. Atau yang umum ini hole sensornya di sebelah sini, hole sensornya sebelah sini. Ya, positif negatifnya di sini. Ya, positif negatifnya di sini. Nah, untuk itu kita perlu perhatikan. Nah, yang penting kan kita bisa tentukan dulu, pertama ini kan sudah ketahuan, fase sudah ketahuan ya, bisa. Ini untuk hall sensor. Yang belum kita ketahui adalah ACC. Nah, gimana caranya kita nyari ACC di sini ya? Ada triknya, ada caranya ya. Jadi saya menggunakan ini ya, langkahnya ini saya menggunakan kabel selongsongnya, kabel yang nggak dipakai saya tandai ya. Untuk nanti yang min saya tandai min, untuk yang plus saya tandai plus ya. Itu seperti itu ya, seperti itu. Nah, langkah awalnya adalah kita harus cek negatifnya dulu, sisi min yang mana dari pin-pin ini, yang mana yang merupakan nyambung dengan min. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita harus cari yang plus ini nyambung sama pin di sini mana. Bakal kita kalau sudah ketemu, itu nanti kita bisa tahu, oh ternyata ini pin untuk negatifnya hall sensor di sebelah mana. Nanti tahu. Jadi ini sudah pasti ketahuan. Yang blok ini, yang soket ini 2x3 ini pasti ketahuan. Nah, kita langsung aja ya, kita coba ya. Jadi ini avometernya saya kasih di continuity ya, kalau saya sambungkan dia akan 0 ya. Nah, kita cari yang sisi negatif dulu, ini ya, negatif ya, ini ya, sisi negatif. Saya cari pin yang mana yang negatif, ini ya, saya tunjukkan ini bukan, nggak bunyi. Nah, ini negatif ya. Negatif, saya tandai dulu ya. Ini negatif ya. Nah, ini negatif. Nah, jadi yang negatif ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, teman-teman sudah tahu ya, ini 4 ya. Nah, kemudian kita cari yang positif ya. Kita coba. Positif.
Jadi yang gandeng positif cuman satu ini ya. Ya, gandeng positif satu. Biasanya yang positif satu ini, satu yang gandeng dengan positif ini adalah merupakan untuk alarm ya. Nah, nanti kita cari ACC-nya. Ini begini. Dari pin-pin ini kita bisa cari yang mana yang nyambung ya antara dua pin ya. Itu ACC. Kalau bisa nyambung itu ACC. Satu-satu ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, benar ya. Berarti ini ACC, sini juga ACC, sama ya. Jadi ini sama ini ya, ACC ya. Jadi bisa dipakai. Karena kenapa? Satunya di sini ACC, satunya di sini. Karena diperlukan dua ACC ini karena satunya digunakan untuk pakai remote. Kita kadang-kadang kan mau nyalakan motor ini pakai remote ya, tek gitu ya. Nah, dia ACC-nya di sini, masuk sini. Nah, sedangkan yang di sini ini remote ya. Jadi ini kan gandeng dengan positif yang di sini, gandeng dengan positif yang di sini. Nah, jadi masuk ke rangkaian alarm ya, remote itu masuk, dia mensuplai ke alarm itu. Nanti waktu di remote mau dinyalakan secara remote, dia mentransferkan tegangannya ke sini. Nah, tegangannya ke sini, ke ACC ini. Makanya motornya bisa hidup meskipun kontaknya mati. Karena kenapa? Ini dan ini paralel ya. Teman-teman, ini dan ini paralel ya. Berarti poin-poinnya ini kan sudah dapat ya. Kakinya ini saya gambar ya. Gini. Yang ini adalah hall sensor. Saya gambar dulu. Jadi pin kaki 6 ini yang seperti ini ya. Ini hall sensor, jelas. Ya, ini hall sensor. Cuman kita perlu menentukan letak positif negatifnya di mana. Berarti kalau dari sini, ini berarti sisi negatifnya di sini. Ini berarti positif, ini hall. Nggak tahu ini hall apa ya, A, B, C ya. Pokoknya ini hallnya. Ya, nah, seperti ini. Nah, ada juga yang hall sensornya seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini kan seperti ini ya. Ini yang ini seperti ini. Negatifnya sebelah sini. Nah, negatifnya sebelah sini. Kalau yang ini negatifnya sebelah mana? Teman-teman perhatikan ya. Ini ya. Ini saya kasih ini. Ya, coba ya. Kan kalau disamakan dengan ini kan mestinya sini ya. Enggak, ternyata sebelah mana? Sebelah sini. Nah, ini kebalik. Ya. Ya, makanya ini perlu diperhatikan letak negatifnya sebelah mana, ya. Negatifnya di sini, positifnya sini. Negatifnya nah sini. Nah. Saya gambar ya untuk yang hall sensor ini. Sama-sama 6 pin dia. Sama-sama 6 pin, saya gambar. Ini seperti ini ya. Ininya tetap di sini ya, ini tetap jadi di sini ya. Minnya di sini, plusnya di sini. Lah, hallnya di sini. Nah, kalau teman-teman nggak ukur ini, memang benar ini tempatnya hall. Memang benar, yang 2x3 ini tempatnya hall. Cuman teman-teman harus ukur letak positif negatifnya di mana. Karena kalau ini kebalik seperti ini, ya kebalik seperti ini, tidak jalan. Motornya nanti nggak bisa jalan, dedet gitu. Ya. Jadi ini saya coret ya. Ini bukan ya. Ini yang saya bahas yang ini ya. Nah, kemudian
Ini kan sudah ketemu ya. Yang ini sudah ketemu. Negatif, positif, ini whole semua. 1, 2, 3 ini whole semua. Ya. 1, 2, 3 ini whole semua. Ini sudah ketemu. Kemudian kita bahas yang ini. Kita bahas yang ini. Yang 2 kali 4 ya. 2 kali 4. 2 kali 4 kan kelihatan ini negatif, ini positif nyambung sama sini ACC ya. Jadi sudah ketahuan 3 pin ya. 3 pin sudah ketahuan dari 8. Nah, kita gambar ya, kita gambar. Nah, seperti ini negatif, ini negatif sih. Ya, ini negatif. Ini plus VCC ya. Ini ACC ya, kontak ya. Plus. Ya. Ini kontak ACC ya. Ini kontak ACC, ini plus VCC ya. VCC plus VCC ini maksudnya. Yang ini ya, tegangan ini ya. Jadi seperti itu. Nah, yang lain ini kita masih tanda tanya semua. 1, 2, 3, 4 sudah ketahuan. 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita gambarkan yang ini. 2 kali 8 ya. 2 kali 8. 2 kali 8. Kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Yang kita bisa tahu 2 poin ini. Ya, ini negatif. Ini negatif juga. Ya. Terus ini ACC. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Yang kita belum tahu itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 sudah, 16 ya. Yang kita belum tahu ini ya, yang kosong-kosong ini ya. Jadi ya, saya ulangi lagi ya supaya teman-teman ini benar-benar paham ya. Langkah pertama adalah kita cari pin yang nyambung dengan negatif ya. Ya, ini langkah pertama ya. Pin ini yang nyambung dengan negatif ini. Jadi pin yang di sini nyambung dengan negatif. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saya tulis saja supaya nggak lupa. Pin yang nyambung dengan positif. Positif ini. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, pin yang nyambung dengan pin lain. Ya, itu langkah ketiga ya. Nah, ini tujuannya, ini menentukan ground. Ya, ini tujuannya untuk menentukan ground, tujuannya. Ini untuk menentukan ya VCC-nya. Ya, VCC. Kemudian, kalau pin yang untuk nyambung ini untuk menentukan apa? ACC, kontak ya, atau kontak. Yang keempat itu adalah kita tentukan hall sensornya ini. Ya, ini seperti ini. Kemudian kelima, kita ukur tegangan pin. Ya, tegangan pin. Nah, tegangan pin ini dibedakan ya, dibedakan antara 0 volt sama 3,3 volt sampai
5 volt. Ya. Ini harus kita bedakan. Untuk yang 3,3 sampai 5 volt, ya, untuk 3,3 sampai 5 volt ini kita bisa mengaktifkannya ini dengan menggandengkan dengan min atau ground. Untuk yang 0 volt itu untuk biasanya untuk inputan dimasukin tegangan. Ya, dimasuk tegangan. Tegangan sebesar apa? Sebesar biasanya VCC. Ya, sebesar VCC. Tapi sebelum dimasukkan tegangan, kita harus jalankan dulu motornya. Kita ukur yang 0 volt tadi itu, diukur ya. Itu mengeluarkan tegangan enggak kalau dia jalan? Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita ukur 0 volt, itu kalau kita kita jalankan, dia keluar tegangannya. Kalau keluar tegangannya berarti dia berupa output bukan input. Jadi dia fungsinya sebagai output bukan input. Ya, output. Jadi outputnya dari untuk speedometer ya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau dia kita jalankan dan tidak menghasilkan apa-apa, dia tetap 0, berarti dia berupa input, berfungsi sebagai input. Nah, itu baru boleh dikasih tegangan VCC plus. Itu seperti itu ya. Teman-teman hati-hati ya di sini ya, karena ini tegangannya besar. Kalau yang di sini disambungkan dengan negatif atau ground, itu enggak ada masalah. Teman-teman salah pun enggak akan bahaya gitu. Tapi kalau yang ini, yang 0 volt ini, teman-teman harus perhatikan, benar-benar harus perhatikan. Ini nggak boleh sembarangan, karena ini tegangannya cukup tinggi, karena dia langsung VCC. VCC itu bisa 48, bisa 60, bisa 72, bahkan bisa 100. Nanti jebol nanti MCU-nya. Ya, itu seperti itu ya. Berhubung saya beli ini, saya nggak tunjukkan ya. Sebetulnya saya dapat kabel bawaan, kabel bawah. Nah, di sini seumpamanya kita nggak dapat kabel bawaan ini, kita harus cari itu seperti itu caranya, seperti cara langkah-langkahnya ini. Apakah kita cocokkan ya tadi yang sudah ketemu ya, yang sudah ketemu tadi ini kita cocokkan. Apakah benar ini seperti yang kita ukur tadi ya, kita cocokkan ya. Kita mulai dari yang ini ya, dari yang 2x4 ya. Kita mulai dari 2x4. Nah, kita cocokin nih. Ini kan yang ada kunciannya di sini ya. Kita kuncikan di sini ya, kuncikan di sini. Kita lihat ya. Nah, ini. Saya buka selongsongnya. Nah, berarti kan ini ya, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau ini kan seperti ini ya. Ini ada noknya, pentilnya dikit ya. Ini kuncingannya di sini ya. Berarti kan begini ya, posisinya gini ya. Ini ACC ya. Lihat, teman-teman bisa lihat kabelnya ini 2. Nah, ini 2 merah ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman bisa lihat. 2 merah ini seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang sini yang ini ACC. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini nyambung kemana? Ini nyambung ke sini, ACC. Nah, ini benar. Ini benar ya, ACC ya. Nah, ini. Ya, saya tarik ya. Loh. Ya. Nah, ACC ya. Nah, ini gandeng dengan ini. Nah, ini. Ini masuk ke alarm. Plusnya alarm ini. Nah, gandeng dengan plusnya alarm. Yang satunya ini powernya alarm lah, teman-teman bisa lihat. Ini powernya alarm. Nah, ini ya. Nih, saya tarik ya ini ya. Ini. Nah ini. Nah. Ya plusnya alarm ya. Nah, jadi ini benar ya. Yang di sini, yang ini negatif. Ini negatif. Ya, negatifnya nih alarm ini. Tapi dia gandeng dengan ini di paralel dengan ini. Ya, di paralel dengan ini. Di paralel dengan itu dan paralel dengan ini.
dengan yang ini. Yang ini salah satu ya. Ya, ini mungkin ini untuk min. Pokoknya ini min ya. Ini intinya min. Berarti benar ya ini ya. Di kabelnya ini benar. Kemudian yang di sini. Yang di kabel yang untuk ini kita perhatikan. Nah, di sini ACC-nya kosong. Ya, ACC-nya kosong. Karena kenapa? Di sini sudah digandeng dengan alarm. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini digandeng dengan alarm. Mestinya ini portnya di sini. Mestinya portnya di sini. Mestinya yang di sini. Tapi ini kosongin sama dia. Itu sama saja. Nah, kemudian yang ini main. Ini main. Ya, ini main. Ya, ini main. Ini untuk learning ini. Ini kabel putih ya. Ya, ini. Bener ya, kabel putih ya. Ya, ini main. Ya, ini main ini. Ini. Yang pin ini nyambung dengan pin ini. Ya, ini. Nah, ini. Ya. Saya tarik ya. Ya. Angkut dengan ini. Ini negatif. Ya. Teman-teman bisa lihat ini negatif. Nah, ini negatif. Ya, ini di paralel berapa ini? Banyak ini. Ya. Masuk negatif ya. Negatif semua ya. Ya. Jadi ini benar ya. Posisinya ini benar untuk sementara. Nah, anggap aja kita nggak tahu ya. Ini pin untuk apa aja, kita nggak tahu. Nanti kita coba ukur langkah yang kelima ini ya. Langkah kelima ini kita ukur. Nanti kita tentukan yang mana kira-kira pinnya itu dan kita cocokkan dengan ini. Apakah cocok? Nah, saya ambil power supply dulu. Nanti saya simulasikan di sini. Nah, seperti gambar ini ya. ACC bersebelahan dengan VCC. Kita pakai jumper aja ya. Ya, jadi nggak usah menghubungkan positifnya ini ke sini ya. Jadi kita sambungkan dari sini ke sini aja. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ya ini ya seperti ini ya. Di ini anu ya. Ini VCC, ini ACC ya. Saya kontakkan begini ya, jalan ya, seperti ini ya. Jadi saya pakai jumper ya. Nah, kemudian kita beri tegangan ya. Ini berhubung dia bisa otomatis ya 48, 60, 64 sampai 72 ya. Ya, dia bisa otomatis seperti ini. Nah, kita pakai tegangan 55 aja ya. 55 atau 53 lah kita kecilin ya. Seolah-olah 48 lah ya, atau 51 lah ya, seperti ini. Seolah-olah 48. Kita pasangin ya. Ini negatif ya. Teman-teman bisa lihat di sini ini negatif. Ini positif. Negatif, ini positif ya. Jangan kebalik ya. Negatif. Ini positif. Ya, ini positif. Kita tancepin ya. Mungkin agak sedikit ya. Seperti ini. Harusnya. Nah, dia harusnya mengecil. Ini baru benar ya. Ini benar. Ini berarti benar. Nah, ini dari pin-pin ini, kita gunakan voltmeter ya. Kita ukur. Tadi kan ini kita taruh voltmeter ya, voltmeter. Kita taruh yang ke 20 ya, 20 volt ini ya, 20 volt. Ya, teman-teman, kita taruh yang di 20 volt ya, DC ya, DC 20 volt. Ya. Ini kita ukur ya. Kita pastikan dulu yang untuk hal sensor. Benar nggak ini positifnya di sini? Posisi positifnya di sini. Benar nggak? Ini keluar tegangan nggak? Ini keluar tegangan ya 4,74. Ya, teman-teman bisa lihat di sini mungkin 4,74. Nah, kalau ACC-nya ini salah, ini dia nggak nyala, nggak akan nyala. Contohnya, saya cabut ya. Ini saya cabut ya, ACC-nya saya cabut ya. Saya cabut ACC-nya. Ya, ACC-nya saya cabut seperti ini. Saya ukur di sini. Tegangannya berkurang langsung. Nah, ini seperti itu. Ya, 0 ya. Dia 0 ya. Akhirnya 0 ya. Seperti itu ya. Nah, langkah kelima
kita cari ya, kita cari untuk throttle ya, untuk throttle dan lain-lainnya ya, kita cari dulu. Ya, kita cari ya untuk throttle ya. Ini 5 ya, ini 5 volt ya. Saya tulis di sini ya, saya catat ya, ini 5 volt. Ya, kemudian di sini berapa ini? 5 volt juga. Terus kemudian di sini 0. Lima. Ya, ini seperti ini ya, teman-teman. Kita sudah punya data ya. Ini ada isinya, ini ada isinya, ini ada isinya, ini ada isinya. Datanya seperti ini. Nah, kita tentukan, kita cari mengenai throttle ya, throttle gas ya. Throttle gas itu kan terdiri dari Hall sensor juga kan, membutuhkan tegangan 5 volt ya, 5 volt ya. Kita cari 5 volt. Nah, kita pakai beban ya, untuk menentukannya kita cari beban. Kita cari, kita hubungkan dengan alat ini ya, kita off-kan ya, kita cari ya, kita tes ya, coba ya, positif negatif ini ya. Ini kalau dia merupakan sumber di sini, sumber tegangan, ini nyala. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Hall sensor yang BLDC-nya ya, yang 3 pas itu Hall sensornya ini nyala. Kemudian kita tentukan yang dari sininya, yang mana yang 5 voltnya merupakan 5 voltnya dari throttle. Kita lihat di sini nyala, di sini nyala. Berarti ini kemungkinan 5 voltnya dari throttle ya, 5 volt dari throttle. Kemudian ini 5 volt juga, kita coba nggak nyala ya, nggak nyala. Kalau nggak nyala seperti ini, berarti ini merupakan inputan. Jadi yang kemungkinan untuk throttle positifnya ini dan ini. Nah, ini terang, ini terang. Ini redup tadi, yang di sini redup. Kalau redup seperti ini kita boleh abaikan ya. Redup begini kita abaikan ya. Jadi yang memungkinkan adalah yang titik di sini untuk throttle. Ini dan ini. Nah, kita cocokkan dengan soket yang aslinya. Apakah benar itu merupakan sinyal throttle? Nah ini throttle ya, saya tarik ya, ini ya. Ini plusnya di sini. Benar ya? Berarti plusnya yang ini ya. Yang dipakai yang ini kosong. Ini kosong, di sini nggak dipakai. Tapi sebetulnya kalau mau dipakai boleh ini boleh. Ini yang dipakai. Terus kemudian ini minnya. Ini negatifnya. Jadi 1 ini throttle ya. Negatifnya jadi 1 di sini. Nah, kemudian yang atas ini, yang 0 tadi itu, ini adalah yang hijau ini. Nah, ini throttle. Ya, teman-teman bisa lihat di sini throttle ya. Ini throttle berarti. Jadi ini sudah ketemu ya. Ini satu bagian blok ini sudah ketemu. Ya. Ini satu bagian sudah ketemu. Berarti yang lainnya ini, yang ada tegangannya ini, ya, ada tegangannya 5 volt ini masih tanda tanya. Ini merupakan input. Jadi nanti kalau kita tempelin dengan ground, reaksinya apa baru kita catat, baru kita bisa tahu fungsinya apa. Langkah ke-6 kita tentukan throttle. Nah, ya, sudah ya. Kita sudah ketemu ya throttle langkah ke-6 ya. Kemudian langkah ke-7, coba pasang ke motor dan kita coba fungsinya. Memang agak panjang videonya, tapi saya harap teman-teman bisa paham betul mengenai pengkabelannya ini, pin-pinnya ini. Kalau kita nemui controller yang buta sama sekali, nggak ada datanya. Itu seperti itu. Supaya teman-teman bisa pasang dengan benar. Saya lupa ya, teman-teman kemungkinan belum sempat beli alat ini ya, beli alat ini. Sebetulnya alat ini sih murah sih, cuman kalau teman-teman belum punya alat ini, untuk ngetes yang tadi itu yang merupakan tegangan 5 volt itu ya, yang tadi dibebani sampai ini nyala, teman-teman bisa bikin ya, bisa bikin seperti ini ya.
Jadi teman-teman beli LED ya, LED biasa ya, LED yang 3 volt itu ya, gini ya, lambangnya begini ya. Nah, ini nanti kita kasih resistor 100 ohm aja. Ya. Ini merupakan plus, ini min. Ya. Ya, cuman ini aja. Ini LED ya. Nah, LED ya, berupa LED emitting diode ya. 3 volt ya. Nah, jadi teman-teman kalau nyoba di terminalnya tadi ini ya, dari negatif ke yang tadi yang positif tadi itu, dia seharusnya nyala. Nah, kalau ditancapin nggak nyala, berarti itu bukan merupakan sumber tegangan untuk hall sensor atau untuk throttle ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal bikin rangkaian seperti ini ya. Rangkaian seperti ini, seri ini aja. Ini jangan terlalu besar ya. 100 ohm aja ya. 100 ohm, 47 ohm juga boleh. 47 ohm ya. 1/4 watt ya, 1/4 watt ya, cukup. Ya. Cukup kecil aja pakai ini, satu LED. Terserah ini lampunya mau LED-nya mau nyala merah, kuning, biru sesukanya, teman-teman, hijau barang. Ini untuk ngetes ini merupakan sumber tegangan atau bukan. Itu seperti itu ya, seperti ini ya bikin. Pin-pin yang kita sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu, VCC ya. Ini VCC ya. Ini VCC ya. Kemudian ini ya, ini throttle ya, data ya, throttle data. Ini plus, ini min ya. Ya, kita pasangin ya. Sesuai ya dengan ini ya. Ini plus ya. Ini plus, kita tancapin sini plus ya. Ini plus ya. Ini plus. Ini kemudian min. Min ini di sini, min, ini min ya. Ini kemudian data. Data ya. Sinyal ya. Sini. Ya, kita cek lagi ya. Ini plus betul, ini min, nanti kita sambungkan di sini. Ini ACC-nya sudah sambung. Fasenya kuning dengan kuning, betul, hijau dengan hijau, biru dengan biru. Ya, hal sensornya yang kita seperti kita sudah tahu, kita sudah sambungkan di sini ya. Sudah sambungkan. Hal sensornya sudah benar. Throttle kita sambungkan. Sekarang kita masukkan ya tegangan ya nih ya. Di sini ya, kita hidupin ya. Langsung ya. Ya, kita hidupin. Kita coba gas ya. Ya, jalan ya. Ya, jalan ya. Nah, sekarang kita kepingin tahu ya fungsi-fungsi dari yang lainnya. Lainnya ini kita tidak tahu, masih belum tahu. Nah, kita coba ya. 14 ini ya, 14 sama 6 ya. 14 sama 6 ya. Kita coba 14 dulu ya. Ini kabel 14 ya. Kabel 14 ya. Kabel 14 kita sambungkan dengan negatif ya. Kita sambungkan dengan main ini ya. Ya, kita sambungkan dengan negatif. Ya, saya gas ya dulu ya. Kita coba ya, coba gas ya. Kita fungsikan ke 14 ya. Gas coba, tolong. Ya, ini fungsinya apa? Kita coba tancapin ya. Berarti speed 3 ya, ini kenceng ya. Ya, kenceng ya. Speed 3 berarti ya. Ini yang 6 ya, pin 6 ya, pin 6 ya, pin 6 ini kita coba ya, coba gas. Oh, ya ini ya, teman-teman bisa dengar ya bunyinya ya. Coba, ngeri gitu ya. Coba dilepas. Nah ini kalau dilepas, coba digas. Nah, ini nggak bunyi krik gitu ya. Ini berarti bisa mode synthwave atau trapesium ya. Jadi kalau mau teman-teman mau digunakan untuk roda 3, teman-teman harus disambungkan ya, disambungkan ke sini ya. Nah, disambungkan ini sehingga dia torsinya besar tapi speednya lebih lambat. Jadi ini ketemu ya, satu ini ketemu yang nomor 6 ya, saya catat ya.
Sekarang kita menginjak 5 dan 13. Tadi ini sudah ketemu, kita coba yang 13 dulu ya. Ini yang 13 ya, kabel yang nomor 13 ya. Coba kita gas. Ya, kita tancepin ya. Lambat, putarannya lambat. Berarti ini speed 1. Berarti ini ketahuan speed 1 ya. Terus kemudian yang kaki nomor 5 ya. Ya, kita kasih nomor 5. Ini kalau nggak rem berarti mundur. Coba ya, kita matikan dulu. Dia mulai berhenti. Ada dua kemungkinan. Ini sebagai low brake atau sebagai mundur. Ya, kita tahu mundur apa low brake. Kita lost dulu gasnya ya. Ya, kita tancepin. Kemudian kita putar gasnya, dia mundur. Putarannya mundur. Nah, ini mundur seperti itu. Berarti ini mundur ya. Ketahuan ya, ini mundur ya. Nomor 5 ini mundur. Kita sudah dapat 5 dan 13. Sekarang yang ada tegangan 5 volt itu yang di 12 dan 3 ya. Kita coba nomor 3 dan nomor 12 ya. Kita coba ya. Ini kita coba. Kita coba nomor 12 dulu ya. Tancepin. Dia ngerem. Ada dua kemungkinan. Jadi dia mundur atau tadi rem. Nah, kita kendorin gasnya dulu. Kemudian kita gas lagi. Posisi tertancap tidak mau. Berarti ini fungsinya sebagai rem. Low brake. Ini low brake karena dihubungkan dengan negatif. Low brake ya. Kemudian kita cari yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Kenapa kita nggak cari nomor 4? Karena nomor 4 itu 0. Ya, nomor 4 0. Nomor 3-nya 5 volt. Ya, kita cari nomor 3-nya ini. Coba digas. Nah, ini masih misterius ya. Ini masih misterius berarti ya. Jadi teman-teman yang di sini sudah habis ya. Ini sudah kita cek ya toh. Oh, ada yang satu ya, yang 11 ini ya. 11 ini masih kita masih belum tahu ya nomor 11 ini ya. Kita coba ya. Habis ini enggak ada lagi ya, enggak ada lagi yang 5 volt ya. Nanti kita beralih ke sini. Habis nyoba ini, kita nyoba yang ini. Coba ya, ini saya tempelkan aja ya. Saya tempelkan dulu aja ya. Saya tempelkan aja. Bentar, jangan digas dulu. Saya tempelkan. Nah, ini kalau belum digas, sebelum digas, kita tempelkan ini sudah dia bergerak. Nah, seperti ini. Nah, itu bergeraknya ke situ. Kemudian kalau kita tempelin lagi, dia bergeraknya kebalik. Nah, ini berarti learning ya. Ini learning. 11 ya. Yang ke-11 ini ketemu ya. Learning ya. Ya, ini ya. Sekarang kita menginjak ke yang ini ya, 2x4 ya, 2x4. Yang kita sudah tahu 1 2 3 ya. Yang mau kita coba 1 2 3 4 ini ya. 4 pin ini ya. Jadi 1 2 3 dan 5 ya. Kita coba 5 dulu sama 1 ya. Kita coba 5 dan 1. 5 itu di sini. Ya. Ya ini ya. Coba ya. Ini kita tancepin ya. Nggak ada reaksi. Coba dikendorin. Gas. Nah, ini lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi ini apa namanya? Fungsi untuk hard ambil soft ya. Soft start ya. Jadi ini ketemu ya. Ini yang berarti ini yang nomor 5 ya. Ini soft start, hard, soft ambil start ya. Soft atau hard ya. Kemudian kita coba nomor 1 ya. Nomor 1 ini apa? Kita coba. Coba gas. Ya. Sudah pol ini. Ini sudah pol ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3.
gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 1. Ya, jadi ini push button switch ya. 1, 2, 3-nya ya. Ini ya. Ya, ketemu ya. Sekarang kita coba cek 2 dan 3 ya. Ini kita coba yang pin nomor 2 ya. Coba ya. Gas, coba. Ini sepertinya rem rubrik ya. Coba di los, digas. Nggak mau. Coba di los. Nah, ini coba ya kita anu ya. Oh, ini anu ya. Alarm yang kunci ya. Alarm mengunci ya. Jadi ini pin nomor 2 alarm mengunci ya. Sekarang yang nomor 3 ya. Nomor 3. Kita lihat nomor 3. Ya. Coba ya. Coba. Coba dilepas. Saya tancapin ya. Gas. Nggak pengaruh ya. Jadi ini nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Ini apa ya? Kita nggak tahu. Kita coba ukur aja ya terhadap. Nah, ini kita pakai voltmeter terhadap min. Kita coba ukur. Gas. Nggak ada ya. Nggak pengaruh juga ya. Kita nggak tahu ya. Jadi nomor 3 ini kita masih nggak tahu tanda tanya ya. Yang nggak ketahuan nomor 3 nggak ketahuan. Kemudian ini ya nggak ketahuan lagi nomor 3 juga yang di sini. Nomor 3 ini ya nggak kelihatan, nggak tahu juga fungsinya apa. Nomor 3 ini nggak ketahuan. Nah, sekarang kita lihat yang tegangannya nanggung ini ya. Kita lihat tegangannya 0,666 ya. Coba kita pakai avometer ya. Kalau seperti ini kita patut curiga ya. Itu untuk speedometer atau apa ya. Nanti kita coba ya. Kita coba ukur ya. Itu di sini letaknya, posisinya ya. Teman-teman bisa lihat voltmeternya. Ini kita taruh di main ya. Ya. 0,6 ya. 0,6. Coba digas. Ya naik ya. Naik tinggi ya. Naik tinggi sampai 20 volt ya. Ya. Jadi yang kaki nomor 6 ini ya. Kaki nomor 8 ya. Saya kasih 8 yang tegangannya 0,6 ini merupakan sinyal dari roda. Waktu alarm menyala, dia sinyal dari roda ini akan men-trigger ke sini. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita nggak usah pakai throttle ya, tapi kita gerakan aja ya. Kita gerakan, kita ukur ya. Ini teman-teman bisa lihat voltmeternya ya. Kelihatan ya. Voltmeternya seperti ini ya, kita voltmeternya seperti ini ya, kita taruh di sini, kita taruh ya 0,6 ya, kita gerakan ya. Nah, itu ada tegangan ya. Jadi waktu posisi alarm dinyalakan, kalau roda sepedanya kita gerakkan, jadi ada yang memindahkan rodanya, dia memicu ada tegangan kuat di sini. Dan alarm itu memerintahkan untuk yang di sini kunci, yang di nomor 2 ya, nomor 2 ini kunci roda ini kunci, ya untuk supaya kunci seperti itu ya. Jadi ini untuk sinyal roda waktu posisi alarm ya. Sekarang ini kita sudah tahu ya, ini 1, 2, 3, 4 sudah ketahuan. Ya, 5, 6, 7, 8 sudah ketahuan. Berarti blok ini sudah ketahuan semua ya. Cuman kecuali yang nomor 3 ini ya. Ini nomor 3 ini kita masih tanda tanya, enggak tahu, nanti kita lihat lagi apa itu sebetulnya fungsinya. Nah, kemudian yang dari blok ini, yang soket yang 2x8 ini,
dari yang ini yang belum ketahuan. Nomor 2. Nomor 2 ini apa? Terus nomor 3 ini juga apa? Masih belum ketahuan. Terus kemudian nomor 4. Nomor 4 ini ya, nomor 4 enggak ketahuan. Terus nomor 9. Nomor 9 ini, nomor 9 enggak ketahuan. Nah, ini yang tegangannya 1, berapa ini ya, 1, berapa itu biasanya dia output instrumen. Jadi pasti bukan inputan ya, pasti bukan inputan, tapi dia output. Dia merupakan output. Nggak tahu ini berupa instrumen apa, mungkin speedometer. Mungkin saya curiga ini speedometer. Ya, yang nanti kita akan coba adalah yang 0 ini ya. 0 ini ya. 4 dan 9 ya. 4 dan 9. Tapi kita pastikan dulu apakah ini aman. Ini kita ukur ya, kita ukur apakah mengeluarkan tegangan atau tidak yang di sini ya. Yang di sini yang nomor 9 sama nomor 4 ya. Kita ukur nomor 9 dulu. Kita gas coba. Ya, ini ada tegangannya ya. Ada tegangannya ya. Berarti ini bukan berupa input ya, ini output ya. Ini output ya, hati-hati ya. Berarti nomor 9 ini output ya. Nggak boleh dikasih tegangan besar ya, karena ini dia output. Dia merupakan output. Kemudian yang nomor 4, ini dia tidak berubah, tetap 0. Tetap 0. Lah ini pasti berupa inputan, ya pasti ini berupa inputan. Yang tadi yang 0 tadi ini beda kan? Nah ini 0. Nah kalau digas dia jalan. Nah berarti ini output, ya ini output. Ini berarti output dari speedometer, ya speedometer ada 2, yang one line sama speedometer yang biasa. Jadi ini yang speedometer yang biasa, yang pasa. Yang satunya yang tadi yang jadi ini, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi ini yang tadi diukur, kalau digas dia keluar tegangan. Berarti nomor 9 ini adalah speedometer biasa. Yang ini yang ada tegangannya 1, berapa, dia goyang-goyang, ini one line. Ya, speedometer one line, ini speedometer yang pasa. Kemudian nomor 4 ini kan tidak berubah tadi ya. Tidak berubah, jadi ini berupa inputan. Nah, kita bisa coba ini. Saya curigai ini sebagai high break. Nah, jadi kita kasih tegangan, baru boleh kalau sudah kita identifikasi, baru boleh kita masukin tegangan ya. Jadi ini ya, ini yang nomor 4 ya, nomor 4 ini, yang 0 nomor 4, yang kita tengarai sebagai high break. Kita coba ya, gas, tolong gas. Saya tempelin ya, betul ya, high break ya. Coba. Gasnya dilepas, digas coba. Nah, nggak mau ya. Ini berarti high break. High break ya. Berarti benar ya, ini high break ya. Nah, begitu ya teman-teman ya cara menentukannya itu ya. Jadi yang hati-hati terhadap yang 0 ya. Yang 0 itu harus dicoba dulu, diukur, dijalankan diukur ya. Kalau memang dia nggak pengaruh, berarti dia berupa inputan. Tapi kalau dia 0, dia kalau dijalankan dia keluar tegangan, berarti dia bukan inputan, tapi dia adalah output. Ya, itu perlu diperhatikan. Harap diperhatikan di situ. Karena sekali lagi tegangan yang nanti yang dimasukkan ke sini kalau dia VCC itu tinggi sekali. Bisa jebol, rusak nanti MCU-nya. Kalau kita nggak ngerti. Ya, seperti itu ya. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.